Balik DPR membahas RUU Pilkada soal ambang batas calon kepala daerah. Saudara Balai Legislasi atau Balik DPR menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang atau RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus. Salah satu materi yang akan dibahas adalah pasal 40 yang baru saja tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adalah terkait ambang batas atau threshold partai politik untuk pencalonan kepala daerah dalam pilkada. Rapat ini dijadwalkan sehari setelah putusan MK. Sebelumnya dalam putusannya, MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada Jakarta menjadi 7,5%. Rapat akan diselenggarakan dalam 3 tahapan. Kemudian ada dugaan undangan rapat balik DPR ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang pada putusan pada hari Selasa kemarin menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Arahan khusus dari Megawati usai putusan MK terkait pilkada. Saudara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri sudah mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang terbaru mengenai pilkada 2024. Pasca putusan itu dibacakan, Megawati pun langsung memberikan arahan khusus kepada semua jajarannya. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pun mengakui ada arahan khusus dari Megawati terkait putusan MK mengenai Pilkada 2024. Namun sayang, Deddy enggan membeberkan apa saja arahan khusus tersebut. Ia hanya menyebut Megawati sudah tahu semua tentang putusan itu lebih awal. Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar. Saudara Ketua Steering Komite Rapimnas dan Munas 11 Partai Golkar Adis Kadir mengungkapkan potensi Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum Partai Beringin secara aklamasi. Hal tersebut disampaikannya setibanya di arena Munas Partai Golkar 11 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Rabu 21 Agustus. Adis juga mengatakan pada Munas Golkar 11 hari kedua ini akan digelar prosesi penetapan pemilihan dan juga penetapan ketua umum dari calon ketua umum untuk ketua umum definitif. Dan nantinya calon ketua umum akan menyampaikan visi misi. Selain itu, Adis juga mengatakan nantinya akan dilakukan pemberian hak penuh secara aklamasi untuk Bahlil sebagai formasi tunggal. Lebih lanjut, Adis mengatakan ketua umum terpilih Partai Golkar nantinya akan diberikan kewenangan penuh untuk mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029.
Bentrok pengemudi ojol dan sopir angkot di Sukabumi. Saudara, aksi saling pukul dan perusakan angkutan umum atau angkot mewarnai unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi pada Selasa 20 Agustus. Kejadian berawal ketika puluhan sopir angkot melakukan mediasi menuntut pembatasan waktu operasi untuk transportasi online. Mereka mengeluhkan pendapatan yang terus saja berkurang sejak adanya ojol. Bentrokan pun tidak terhindari saat ratusan ojol menyusul berdatangan ke lokasi kejadian. Puluhan sopir angkot pun melawan hingga bentrokan fisik terjadi lagi. Siap-siap. Bisa dimakan. Demo ribuan warga yang memprotes keadilan atas kasus pembunuhan dokter di India. Ribuan warga India menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota pada Senin 19 Agustus. Aksi itu digelar untuk menuntut keadilan atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter. Seperti dikutip dari AFP, massa yang terlibat unjuk rasa berasal dari berbagai kalangan, termasuk juga dokter, pengacara, hingga penggemar sepak bola. Mereka bersama-sama memenuhi Kalkuta dan juga New Delhi. Mereka pun marah atas kematian seorang dokter perempuan yang diduga dibunuh dan diperkosa oleh puluhan pria tersebut. Korban adalah dokter magang pasca sarjana di satu rumah sakit milik pemerintah di Kalkuta. Jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan pada 9 Agustus yang lalu. Dan sejauh ini, pihak berwenang India sudah menangkap seorang terduga pelaku utamanya.